kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk. Sekali lagi sungguh-sungguh datang pada Dia, katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu. Yesus tercurah untuk menebus. Kami percaya bahwa sungguh Engkau Tuhan yang baik. Mazmur 103 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami menerima kasih-Mu sekali lagi. Bekerjalah, bekerjalah. Kami perlukan Engkau. Oh. Kami perlukan Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan yang baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran. Arahkan hidup kami kepada seluruh perintah-perintah. Dan biarlah hidup kami yang diajar adalah hidup yang dirubahkan. Dan hidup yang dirubahkan adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Amen. Kami siap diajar, kami siap dikoreksi, kami siap ditegur, dan kami siap berubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang paling kami cinta, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk melihat Mazmur 103. Kebetulan saya baca itu dan lagu tadi mengingatkan saya untuk membaca ayat-ayat yang ada. Mazmur 103 sebenarnya bicara tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka berpindah dari Mesir menuju tanah Kanaan. Terutama pengalaman di mana mereka sampai di sebuah gunung yang bernama Sinai. Dan oleh pengalaman itulah kemudian pemazmur berkata pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 dia berkata begini. Sesungguhnya Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Mari kita perhatikan sekali lagi. Dia berkata ayat 7, Dia Tuhan telah memperkenalkan apa? Jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dalam sebuah kelompok selalu ada dua tipe orang yang berbeda. Dalam sebuah kelompok selalu ada dua tipe orang yang berbeda. Dan hari ini Anda akan menemukan hal yang sama. Ada kelompok yang kita sebut sebagai kambing, ada kelompok yang kita sebut sebagai domba.
Ada kelompok yang kita sebut sebagai serigala, ada kelompok yang kita sebut sebagai ya domba juga. Ada kelompok yang seringkali percaya setengah-setengah sama Tuhan, ada kelompok yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kambing dan domba. Persoalannya di dalam gereja kambing dan domba susah dibedakan. Bentuknya hampir serupa walaupun tak sama, bunyinya pun sama. Kambing bunyinya bagaimana Bapak Ibu? Me. Domba? Me juga. Jadi kalau di gereja hanya berdasarkan bunyi susah. Sebab kalau ketemu sama-sama kambing bilang shalom, domba juga bilang shalom. Kalau diberkati kambing bilang amin, domba juga bilang amin. Bunyinya sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Nah, ada dua kelompok yang berbeda. Dan Alkitab berkata begini, kelompok pertama adalah kelompok orang yang dia sebut sebagai Musa. Dan kelompok orang yang kedua dia sebut sebagai Israel. Apa yang membuat Musa berbeda dengan Israel? Jawabannya adalah sebab kepada Musa dia memperkenalkan jalan-jalannya. Tetapi kepada Israel dia hanya memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Kepada orang Israel dia tunjukkan mujizat. Musa melihat mujizat yang sama. Tetapi Musa menjadi berbeda dengan Israel. Sebab Musa bukan hanya mau mengalami mujizat. Tetapi Musa belajar tentang kebenaran di balik sebuah mujizat. Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Shekinah glory kepada orang Israel dan Musa. Orang Israel lihat Shekinah glory penuh dengan kekaguman. Tetapi Musa tidak pernah puas hanya dengan kagum kepada kemuliaan Tuhan. Musa belajar bertanya, nyatakanlah kemuliaanmu pribadi kepadaku. Selalu ada dua orang. Orang yang pertama mau pertolongan Tuhan. Orang yang pertama mau mujizat Tuhan. Orang yang pertama mau berkat Tuhan. Orang yang pertama mau pertolongan Tuhan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau Anda mau bertumbuh lebih, Anda bukan hanya menerima mujizat. Tapi Anda harus belajar jalan di balik sebuah mujizat. Anda bukan hanya menerima berkat. Tapi mari belajar mencari jalan di balik sebuah berkat. Nah tadi saya katakan bahwa Mazmur 103 berasal dari sebuah pengalaman bangsa Israel terutama di Gunung Sinai. Oleh sebab itu saya mengajak Anda melihat Keluaran 33 ayat yang ke-13. Keluaran 33 ayat yang ke-12. Anda akan menemukan disinilah pertama kali Musa memohon kepada Tuhan, show me your way. Dia bukan hanya meminta perbuatan Tuhan, tetapi dia berkata, dia bukan hanya meminta pengampunan Tuhan. Dia bukan hanya meminta kasih Tuhan, tetapi dia berkata, show me your way, jalan di balik kasih karunia. Jalan di balik pengampunan. Jalan di balik keselamatan. Ada banyak orang cuma mau selamat. Tetapi tidak pernah mau berjalan pada jalan di balik sebuah keselamatan. Ada orang yang penting selamat masuk surga. Yang penting selamat masuk surga. Hidup kok selalu mepet-mepet. Ya toh? Tapi mari kita menjalani sebuah jalan di balik sebuah keselamatan. Nah mari ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13, maka sekarang jika aku benar-benar mendapat kasih karunia di hadapanmu. Sama-sama apa? Beritahukanlah kiranya
jalanmu. Show me your way. Dia bilang ada banyak orang cukup hanya sampai di kasih karunia. Tapi tiba-tiba Musa berkata, saya tahu di balik kasih karunia ada jalan. Dan kalau supaya aku benar-benar mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nomor satu, show me your way. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Supaya sehingga aku mengenal engkau. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan tanpa mengetahui lebih dulu jalan Tuhan. Anda tidak mengenal hati Tuhan sebelum Anda mengenal pikiran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda gak pernah mengenal hati Tuhan dan tidak akan pernah bisa sampai Anda mengenal pikiran. Kalau Anda hanya lihat perbuatan, Pak Dodi kok buat begitu? Kenapa Pak Doni bikin begitu? Kenapa Pak Jeff bikin begitu? Anda harus datang dong, tanya Pak Jeff, kenapa Pak Jeff buat itu? Dia akan memberitahu pikiran. Tapi waktu dia memberitahu pikiran, Anda akan tahu isi hati dia yang sesungguhnya. Setuju? Ada banyak orang cuma puas dengan perbuatan. Oh, ditolong Tuhan, mujizat Tuhan, dan tidak ada yang salah. Tapi pernahkah Anda berkata, show me your way. Pikiranmu nyatakan. Kenapa? Supaya kalau kamu tahu isi pikiran Tuhan, kamu tahu isi hati Tuhan. Supaya aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu Tuhan berfirman, Tuhan bilang apa? Oke, sama-sama bilang oke. Nggak perlu panjang-panjang. Dia bilang, ya aku hendak membimbing engkau, menuntun, mengajar. Membimbing, menuntun, mengajar. Kenapa membimbing, menuntun, mengajar? Sebab dia mau ajar jalannya. Tetapi tahukah Anda bahwa Keluaran 33 ayat 13 hanyalah satu permintaan di antara 3 permintaan. Nah, ini yang saya mau bawa Anda lihat. Lihat terus ayat 15. Setelah Tuhan Musa berkata, nomor 1, show me your way. Tuhan berkata, apa tadi? Oke. Tiba-tiba Musa memberi permintaan kedua. Lihat permintaan kedua ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri benar tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tadi apa Bapak Ibu? Oke. Nomor 1 dia bilang, show me your way, mana jalannya. Nomor 2 kita pikir dia berhenti, tapi nomor 2 dia berkata, bimbing kami, jalan bersama dengan kami. Artinya dia berkata, show me your presence. Sama-sama bilang hadirat Tuhan. Sama-sama bilang hadirat Tuhan. Dengar, tanpa jalan Tuhan, Anda tidak akan pernah mengalami hadirat Tuhan. Show me your way. Kalau Tuhan bilang oke, dia maju yang kedua. Show me your presence. Jalan dengan aku. Kalau tadi jalannya sudah diberitahu, sekarang aku mau pribadimu, hadiratmu berjalan bersama-sama dengan kami. Dan Musa berkata, apa yang membuat kami berbeda dengan bangsa lain? Apa yang membuat orang Kristen tidak sama dengan orang yang bukan Kristen? Orang Kristen lebih kaya dengan yang bukan Kristen. Oh enggak, di luar sana ada orang kaya.
Orang Kristen diberkati lebih daripada orang bukan Kristen. No, seringkali di luar sana ada banyak orang secara ukuran berkat punya banyak. Orang Kristen, kalau orang Kristen ditolong Tuhan, sementara orang tidak Kristen tidak ditolong Tuhan. Jangan dulu sebentar. Alkitab berkata, dia beri hujan pada orang baik, dia beri hujan pada orang jahat. Dia beri panas pada orang baik, dia beri panas pada orang jahat. Kalau begitu, apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Dia bilang satu, kita yang percaya Tuhan, Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Apa yang membuat kami berbeda? Immanuel. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego punya masalah, dipanaskan 7 kali lipat dapur api. Tetapi yang membuat berbeda adalah ketika 3 orang ini dilempar di dapur api, semua yang di luar lihat ada orang yang keempat. Siapa orang keempat? Tuhan sendiri. Anda boleh mengalami masalah. Orang luar sana punya masalah, kita juga punya masalah. Tapi Anda mau tahu apa yang berbeda dengan kita dengan mereka? Mereka tidak punya Tuhan, kita punya Tuhan yang beserta dengan kita. Kita pikir Musa berhenti di situ. Tiba-tiba dia lanjut ayat 9, ayat 18. Ayat 18 dia bilang begini. Tetapi jawabnya, show me your glory. Perlihatkanlah kiranya apa? Kemuliaan. Nomor 1 apa tadi? Tunjukkan apa? Jalanmu. Nomor 2 tunjukkan apa? Hadiratmu. Nomor 3 tunjukkan apa? Kemuliaanmu. Tanpa jalan tidak ada hadirat. Tanpa hadirat tidak ada kemuliaan. Anda mau mengalami kemuliaan Tuhan? Anda harus lebih dulu mengalami hadirat Tuhan. Anda mau mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana Pak supaya ibadah kita ada hadirat Tuhan? Hidup pada jalannya Tuhan. Ada banyak orang mau kemuliaan tanpa pernah mau hadirat. Ada banyak orang mau kemuliaan tanpa pernah mau mengenal jalan. Bagaimana mungkin kita mengalami kemuliaan tanpa hadirat. Dan bagaimana mungkin kita mengalami hadirat Tuhan tanpa mengenal jalan Tuhan? Tidak bisa. 3 urusan ini. Kemuliaan hanya ada setelah presence Tuhan muncul. Hadirat Tuhan muncul. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ segala kemuliaan untuk Tuhan. Tapi sebelum Anda mengalami persoalan hadirat, Anda harus ngerti jalan. Nah, hari ini berarti saya mau beri pada Anda bagaimana supaya saya bisa mengenal jalan. Sebab kalau saya mau kemuliaan, saya harus dapat hadirat. Sebelum saya dapat hadirat, saya harus mengenal jalan. Kalau begitu pertanyaan paling penting, bagaimana dengan jalan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat jalan? Amsal 23 ayat 26. Ayat ini sudah 1 bulan lebih, 2 bulan ada di otak saya tanpa bisa saya olah. Ayat ini hanya menjadi doa saya. Doa saya yang hampir tiap hari saya naikkan di hadapan Tuhan selama 1,5 bulan, 2 bulan terakhir. Saya suka bahasa Inggrisnya, dia bilang begini, my son, give me your heart and your eyes will delight with my ways. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku dan biarlah matamu senang kepada jalan-jalanku. Mau tahu bagaimana dapat jalannya Tuhan? Dia bilang begini, anakku, give me your heart. Kalau kamu beri hatimu pada hatiku, maka matamu akan selalu memandang jalan-jalanku. Caranya gampang. Mau tahu jalan Tuhan? My son, give me your heart. Berikan padaku hatimu. Kemarin saya diwawancarai orang di IG Live. Dia suruh Pak bicara soal hikmat.
Dan waktu dia bicara soal hikmat, saya bilang ini definisi hikmat buat saya, bla 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 bla. Kemudian dia tanya, kalau begitu bagaimana dapat hikmat itu? Saya bilang gampang, Amsal 1 berkata, permulaan dari segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Hatimu takut akan Tuhan, kamu minta hikmat, Tuhan beri hikmat. Ditanya panjang lebar 1 jam lebih, dia balik. Gimana kalau begitu dapat hikmat? Saya bilang saya sudah kasih tahu dari awal. Amsal 1 berkata, tidak perlu belajar STT, tidak perlu. Tidak perlu jadi orang tua baru punya hikmat, tidak perlu. Hanya ada satu, kalau Anda punya hati yang takut akan Tuhan, hikmat itu akan turun dengan sendirinya. Sama dia bilang, give me your heart, my son. Give me your heart. Sebab yang berbahaya adalah orang boleh kaya, tetapi mereka kaya tanpa hati untuk Tuhan. Itu bahaya. Anda boleh pelayanan, tetapi pelayanan tanpa hati untuk Tuhan, pelayanan Anda akan menjadi pelayanan yang tidak murni. Itu sebabnya dia berkata, give me your heart. Dengan demikian, kalau kamu beri hatimu padaku, maka engkau akan selalu mencari jalan-jalanku. Gak ada rumus apapun juga, rumusnya cuma satu. Beri hatimu pada Tuhan. Pak, dari mana saya tahu bahwa hati saya sudah saya beri untuk Tuhan? Saya sudah bolak-balik nyanyi. Ku berikan hatiku dan jantungku, limfaku, liverku, ususku, babatku, jerohanku. Aku udah ngasih. Tapi dari mana saya tahu bahwa saya benar-benar sudah memberi hati untuk Tuhan? Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan air sungai yang besar. Demikianlah my heart, jiwaku. Merindukan engkau ya Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai air yang besar. So my heart belongs to you, longs to you, merindukan engkau. Dari mana saya tahu hati saya sudah untuk Tuhan? Tiap hari Anda rindu Tuhan. Itu saja. Jujur sudah gak ada pendeta yang bisa menghakimi Anda, gak ada. Itu sudah urusanmu pribadi dengan Tuhan. Betulkah engkau tiap hari merindukan Tuhan? Betulkah engkau tiap hari haus akan Tuhan? Dia bilang kalau ini mau, maka dia berkata kamu akan mengerti jalan-jalanku. Satu kali Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Menurut saya Tuhan Yesus menyucikan bait suci 2 kali. Satu di awal pelayanan, 2 di akhir pelayanan. Sebab ada 2 peristiwa berbeda yang menuliskan Yesus menyucikan bait suci. Nomor 1 ada di Yohanes 2. Coba Anda lihat Yohanes 2. Dan nomor 2 ada di Matius, Markus, dan Lukas. Sebab Matius, Markus, dan Lukas menulis kisah penyucian bait suci di akhir pelayanan Yesus. Sebelum dia mati di atas kayu salib. Yohanes sedikit berbeda. Yohanes menulis penyucian bait suci di Yohanes 2. Apa yang ada di Yohanes 2? Air berubah menjadi anggur. Air menjadi anggur di Kana disebut sebagai mujizat yang pertama. Kalau mujizat pertama ada di Yohanes 2, berarti penyucian bait suci ada di Yohanes 2. Penyucian itu terjadi di mula-mula awal pelayanan Yesus. Jadi dia menyucikan 2 kali. Dan kalau Anda baca cerita Yohanes 2, bandingkan dengan Matius, Markus, Lukas, Anda akan melihat perbedaan besar. Perbedaan besar, misalnya dalam Yohanes pasal 2, Alkitab berkata begini, dia bilang begini,
ambil semua ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes 2. Tapi kalau Anda pergi ke Matius 21, Matius, Markus, Lukas berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi dua hal yang berbeda. Saya beri lagi perbedaan. Ketika Matius pasal yang ke-21, Matius 21 itu bicara tentang Yesus yang akan membangun bait suci. Yohanes pasal 2 dia bicara tentang Yesus yang membangun bait suci kembali dalam waktu 3 hari. Tetapi kalau Anda pergi ke Matius 21, Anda akan menemukan bahwa Yesus melakukan itu sebab ada peristiwa anak-anak sementara memuji Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Hosana, Hosana, dia diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Dua hal yang berbeda. Jadi dua kali menurut saya dia menyucikan bait suci. Tetapi kalau betul ada dua kali, kalau betul tafsiran saya ada dua kali, saya temukan ada satu hal yang sama yang dia lakukan pada mula-mula dan pada akhir penyucian bait suci. Apa yang sama? Ada satu peristiwa. Dia menjungkir balikan meja penukar uang. Ini pengertian saya tentang menjungkir balikan. Menjungkir balikan berarti apa yang di atas dibuat jadi di bawah. Dan apa yang di bawah dijadikan di atas. Nah, kenapa Tuhan Yesus dua peristiwa yang berbeda menurut saya. Ketika dia ketemu meja penukar uang, tiba-tiba dia jungkir balikan. Apa yang tadinya di atas, sekarang jadi di mana Bapak Ibu? Bawah. Dan apa yang di bawah sekarang dibuat jadi apa? Di atas. Kenapa dia lakukan itu? Dua hal itu. Pada dua peristiwa yang berbeda dia lakukan hal yang sama. Ini jawaban saya. Ini tafsiran saya. Jangan-jangan dia buat di atas jadi bawah dan bawah jadi atas. Sebab yang tadinya harusnya di atas sudah dibuat orang di bawah. Dan apa yang tadinya harus di bawah sudah dibuat orang jadi di atas. Tolong jangan pusing dengan saya begini. Tuhan menjungkir balikan segala sesuatu. Meja penukar uang. Sebab jangan-jangan uang dalam bait suci itu sudah diputar balik sedemikian rupa. Yang di atas harusnya ada di mana? Bawah. Sekarang saya tanya. Waktu gereja mula-mula berdiri dan jemaat membawa persembahan kepada para rasul. Tolong jawab. Mereka letakkan uang persembahan di mana? Di mana? Kaki para rasul. Kaki ada di mana? Bawah. Uang harusnya letaknya di mana? Kenapa ada banyak masalah muncul? Jangan-jangan karena uang harusnya di bawah, kita taruh di... Bilang sebelah, seringkali pusing gara-gara uang sudah di atas. Bilang sama sebelah, uang mesti di bawah. Setuju? Kenapa dia jungkir balik? Sebab uang yang di bawah kamu taruh di atas. Makanya dia jungkir balik supaya uang jatuh lagi ke bawah. Sebab letak uang bukan di atas. Letak uang harus ada di bawah. Kepala di mana? Atas. Nggak ada orang berjalan kepala di bawah. Nggak ada. Tapi waktu kita menyembah, ada kata proskuneo. Proskuneo asli kata benarnya adalah jidat kepala ke tanah. Berarti jidat di tanah, ini otak kepala di mana?
bawah. Makanya tua-tua di Wahyu, waktu anak domba itu muncul, ambil mahkota, buang ke, sebab tempatnya mahkota di bawah. Ketika pikiran Anda lebih tinggi daripada logika Anda. Maaf, iman Anda, maafkan saya. Logika kita lebih tinggi daripada iman kita. Ada banyak problem dalam hidup kita. Makanya menyembah membuat kepala ada di bawah hati. Bilang sama sebelah, jangan-jangan kita lagi dijungkir balik Tuhan. Sebab otak terlalu banyak di atas. Biar yang harus di atas tetap di atas. Dan apa yang harus di bawah tetap di bawah. Ketika yang di bawah jadi di atas. Tuhan gak pernah larang kaya loh ya. Dia larang kalau kekayaan menguasai kita. Kata menguasai berarti dia ada di atas. Tuhan gak larang Anda pinter loh ya. Jadi pinter lah. Jangan goblok-goblok ikut Tuhan. Tetapi Tuhan minta pinter Anda tetap harus ada di bawah. Metode pakai cara ini, cara itu Tuhan gak pernah larang loh ya. Tapi Tuhan ingatkan kalau metode sudah lebih daripada iman. Taruh di bawah. Itu sebabnya dia berkata, my son, give me your heart. Berikan padaku hati. Supaya Tuhan tetap yang di atas. Inilah yang kupunya. Hari ini saya tidak tahu. Mungkin tiap kali kita mau lolos, Tuhan seperti jungkir balik lagi. Tiap kali kita mau selesai masalah, Tuhan jungkir balik lagi. Kenapa? Jangan-jangan sebab dia lihat prioritas kita salah. Apa yang harus di atas, ada di bawah. Dan apa yang di bawah, kita jadikan di atas. Kita bilang kenapa jungkir balik terus? Ya sebab tiap kali kamu pulih, kamu kembali lagi ke keadaan yang lama. Itu sebabnya dalam kisah para rasul 17. Ketika rasul-rasul ada di Tesalonika. Banyak orang memberontak terhadap pemberitaan Paulus dan Silas. Dan mereka bilang begini, inilah orang-orang, bilang tentang Paulus dan Silas, yang telah mengacaukan dunia. Kata mengacaukan dunia bahasa Inggris saya suka. They make the world upside down. Mereka buat dunia terjungkir balik. Dunia apa yang di atas dunia, mereka buat jadi bawah. Dan apa yang ada di bawah bagi dunia mereka buat jadi atas. Apa yang menjadi kemuliaan dunia tiba-tiba jadi sampah buat mereka. Dan apa yang menjadi kebodohan dan sampah bagi dunia tiba-tiba menjadi kemegahan dan kemuliaan mereka. Mereka bilang orang-orang ini yang mereka beritakan adalah sesuatu yang menjungkir balikan, mengacaukan. Anda mau tahu apa yang mereka beritakan? Sampai orang bilang mereka menjungkir balikan dunia. Paulus dan Silas hanya punya satu pemberitaan. Apa itu? The message of the kingdom of God. Apa itu message berita kerajaan surga? Mereka berkata, Yesuslah Mesias, Raja yang dijanjikan itu. Dia sudah datang. Dia harus ada di atas. Hari ini mungkin waktunya untuk kita membuang mahkota kita. Kesombongan kita, kebanggaan kita. Tuhan gak larang mahkota loh. Yang ngasih mahkota pada 24 tua-tua saya percaya Tuhan sendiri. Bilang sama-sama. Tapi berkat Tuhan bahkan dapat menjadi berhala yang baru. Katakan sama-sama, berkat Tuhan sekalipun dapat menjadi berhala yang baru. Tuhan yang kasih mahkota.
kok berani dibuang? Sebab berkat Tuhan sekalipun dapat menjadi berhala yang baru kalau kita tidak pernah menyerahkan hati kita untuk Tuhan. My son, give me your heart. Give me your heart. Mari kita datang pada Tuhan. Inilah yang ku puja, padamu kemanapun ku, hati yang menyembah dalam roh, sampai selama inilah punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bangkit berdiri, katakan inilah, oh, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Oh, hati yang menyembah dalam roh, sampai inilah syada bayara 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 bayara. Padamu Bapa, kemanapun ku, give me your heart. Saya pribadi merasa kuat bahwa ada beberapa orang yang perlu dijungkir balikan. Sebab dia bukan lagi raja dalam hidupmu. Engkau masih panggil dia Tuhan. Engkau masih ada di rumah Tuhan bahkan. Engkau ada dalam pelayanan. Tapi kalau engkau mau jujur, sebagian hatimu engkau beri pada mamon. Sebagian hatimu engkau beri pada sesuatu yang lain. Engkau bisa berpura-pura dan bermunafik dan berkata, toh saya masih melayani. Pelayanan tanpa hati untuk Tuhan adalah penyembahan berhala. Kekayaan tanpa hati untuk Tuhan adalah penyembahan berhala. Popularitas tanpa hati untuk Tuhan adalah penyembahan berhala. Kesuksesan tanpa hati untuk Tuhan adalah penyembahan berhala. Jadi pendeta tanpa punya hati untuk Tuhan menjadi berhala yang baru di gereja. Hari ini mungkin kita perlu dijungkir balikan. Setiap kita perlu proskuneo sekali lagi. Apa yang di bawah, taruh di bawah. Dan apa yang di atas, naikkan ke atas. Inilah yang ku punya. Saat ini